Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami mau jelasin tentang salah satu materi logika dan algoritma, yaitu OOP atau Object Oriented Programming. Sebelum lanjut ke materi, kenalan dulu yuk sama kami. Halo semua, kenalin, aku Caca, aku dari jurusan Sains Data Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, menurut Sukamto dan Salahuddin, Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Nah, sementara itu, menurut Supardi, OOP adalah cara berpikir, pandangan, atau paradigma baru yang digunakan untuk membuat program atau merancang sistem dengan memperhatikan objek dan ciri objek dari perilakunya. Nah, dari kedua pendapat ahli yang telah disebutkan, kita simpulkan nih bahwa OOP atau Object Oriented Programming adalah cara membuat program dengan mengelompokkan data dan fungsi-fungsi terkait ke dalam suatu objek. Program ini sangat menguntungkan karena lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Nah, berikut merupakan contoh dari program sederhana OOP. Untuk membuat program yang baik dan benar, diperlukan 4 elemen penyusun OOP. Elemen-elemen tersebut meliputi 1 kelas, 2 objek, 3 atribut, 4 metode. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kelas. Kelas atau class adalah cetakan, template, atau blueprint untuk membuat suatu objek. Kelas hanya sebagai kerangka dasar dari objek, sehingga cetakan kelas dapat membuat berbagai macam objek untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Kelas mendefinisikan atribut atau data dan metode atau fungsi yang akan dimiliki oleh objek-objek yang dibuat dari kelas tersebut. Gambar yang ditunjukkan saat ini adalah contoh dari kelas. Program tersebut mendefinisikan nama, NIM, dan umur mahasiswa. Untuk membuat program kelas, hanya memerlukan kelas dan class name, lalu dilanjutkan dengan membuat fungsi sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya adalah objek. Objek adalah instansi representasi dari sebuah kelas. Jika kelas adalah sebuah cetakan, maka objek adalah hasil dari cetakan tersebut. Cara mendeklarasikan objek dari sebuah kelas adalah dengan memanggil nama kelas beserta parameter yang diberikan pada fungsi konstruktor atau init. Program yang ditampilkan saat ini adalah metode khusus yang disebut konstruktor. Metode ini dipanggil secara otomatis ketika objek dari kelas mahasiswa dibuat. Parameter self merujuk pada objek yang sedang dibuat. Dengan menggunakan self, memungkinkan untuk mengakses atribut dan metode dari objek tersebut. Untuk membuat kelas wajib menggunakan init dan self. Nama, NIM, umur adalah parameter yang diterima konstruktor untuk menginisiasi atribut objek. Parameter ini dapat diubah sesuai dengan keinginan pembuat program. Elemen yang ketiga adalah atribut. Atribut adalah variabel yang menyimpan data tentang objek. Atribut mendefinisikan karakteristik atau properti objek. Dalam bahasa pemrograman, atribut juga disebut sebagai properti atau field. Pada gambar, terlihat bahwa penulisan program menggunakan self. Hal ini digunakan untuk membedakan antara atribut kelas dan parameter. Pada gambar, self nama, self name, self umur adalah atribut dari objek, sedangkan nama, name, umur adalah parameter yang diteruskan konstruktor. Tanpa self, Python tidak akan tahu jika pembuatan program ini menyimpan nilai parameter ke dalam atribut objek. Selanjutnya, elemen yang terakhir adalah method atau metode. Metode atau method adalah fungsi yang terkait dengan objek. Metode mendefinisikan perilaku operasi yang dapat dilakukan oleh objek. Selain itu, objek dapat mengakses dan memodifikasi atribut objek. Program yang ditampilkan saat ini adalah metode yang mendefinisikan dalam kelas mahasiswa. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang mahasiswa.
Penggunaan f-string digunakan untuk mencetak informasi mahasiswa dengan format yang jelas. Self.nama, self.nim, self.umur mengacu pada atribut objek saat ini. Variabel mahasiswa 1 membuat objek dari kelas mahasiswa. Ketika objek ini dibuat, konstruktor init dan atribut objek diinisialisasi. Sedangkan mahasiswa 1.tampilkan info artinya memanggil metode tampilkan info pada objek yang mencetak informasi tentang mahasiswa 1, yaitu Budi. Setiap menjalankan program yang telah dibuat akan menampilkan informasi atau hasil seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan OOP. Terdapat 3 kelebihan OOP. Yang pertama, parallel development atau pengembangan paralel, di mana tim pemrograman dapat bekerja secara independen setelah kelas-kelas modular selesai dibuat. Hal ini mempercepat waktu pengembangan karena kelas-kelas dapat dibangun secara bersamaan, bukan satu persatu. Yang kedua, reusability atau dapat digunakan kembali. Artinya, kelas-kelas modular yang sudah dibuat dapat digunakan kembali dalam aplikasi atau proyek lain dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Yang ketiga, scalabilitas atau dapat dikembangkan. Programmer dapat dengan mudah menambahkan fungsi, kelas, dan objek baru ke dalam program dengan keamanan yang sangat kuat. Terdapat 3 kekurangan dari OOP. Yang pertama, tidak efisien. Hal ini terjadi karena OOP cenderung membebani prosesor komputer lebih banyak. Yang kedua, manajemen yang ketat. Program OOP memiliki kelebihan yang dapat dikembangkan, tetapi hal ini dapat menyebabkan kelebihan kapasitas dan lepas kendali jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, rentan terhadap duplikasi kode. Karena memiliki sifat yang mudah dirancang, dapat menyebabkan pengembang secara tidak sengaja menduplikasi kode dalam proyek baru. Nah, agar lebih ringkas, berikut merupakan tabel kelebihan dan kekurangan penggunaan OOP. Materi terakhir yang kita bahas kali ini adalah perbandingan pemrograman biasa dan OOP. Dalam segi pendekatan, pemrograman biasa lebih fokus pada prosedur dan fungsi, di mana program dipecah menjadi serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti. Sebaliknya, OOP menekankan pada objek dan kelas yang menggabungkan data dan perilaku. Selanjutnya, pada struktur kode, pemrograman biasa memiliki struktur yang linear, artinya instruksi dieksekusi secara berurutan. Di sisi lain, OOP mengorganisasikan kode ke dalam objek-objek yang memiliki atribut dan metode, sehingga menciptakan struktur yang lebih terorganisir. Pembeda yang ketiga adalah reusability atau dapat digunakan kembali. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, OOP dapat digunakan kembali. Sedangkan pemrograman biasa cenderung sulit menerapkan reusability karena fungsi-fungsi yang dibuat sering terikat dengan konteks tertentu. Yang terakhir adalah sistem pengolahan data. Pada pemrograman biasa, data dan fungsi dipisahkan, yang menyebabkan kesulitan dalam pengolahan data yang kompleks. Sedangkan OOP dapat menggabungkan data dan fungsi dalam satu objek dengan salah satu konsep OOP yaitu enkapsulasi. Berikut tabel perbandingan program biasa dan OOP agar audiens lebih memahami apa yang kami sampaikan. Sebelum mengakhiri video kali ini, berikut merupakan contoh pemrograman OOP. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. See you!